Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan biqouli alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'da. Yang kami hormati segenap orang tua atau wali peserta didik MI Marisula Dengan yang pada kesempatan kali ini bisa mengikuti acara Matsama masa ta'aruf siswa Madrasah MI Marisula Dengan. Anak-anakku yang kami sayangi, siswa-siswi MI Marisula Dengan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi madrasah dan pembinaan karakter masa ta'aruf siswa madrasah atau Matsama MI Marisula Dengan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya nama Muhammad Solehan SHM PDI, tempat tanggal lahir Kebumen 1 April 1972, alamat rumah RT 4 RW 2 Desa Kaudisan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Nomor HP 08174 102400, email lehan@gmail.com. Amanah Kepala MI Marisula Dengan atau Imaro. Selanjutnya perlu kami sampaikan struktur organisasi MI Marisula Dengan. MI Marisula Dengan berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Kebumen. Kemudian ada Dewan Komite dan ada koordinasi Kepala TPQ dan Tahfidz Darul Haq. Di bawah ada Tata Usaha Ustadz Ahmad Naswa SPD dan bendara Ustadzah Kudzia SPDI. Guru kelas 1 Ustadzah Reni Fitrianingsi SPDI, guru kelas 2 Ustadzah Misanata SPDI, guru kelas 2B Ustadzah Munawaroh SPDI, guru kelas 3 Ustadz Solihuddin SPDI, guru kelas 4 Ustadzah Salifah Ulfa Hasanah SPDI, guru kelas 5 Ustadzah Kudzia SPDI, guru kelas 6A Ustadzah Rizkiah Kamilawati SPD, guru kelas 6B Ustadzah Nuria SPDI, guru PAI Ustadzah Rofinya SPDI dan Ustadzah Melia Rohayati SPDI, guru bahasa Arab Ustadzah Nurlaili Rohmah SPDI, dan guru olahraga Ustadz Ahmad Naswa SPD. Kemudian karyawan Ustadzah Tati Mustalifah. Untuk manajemen di MI Marisula Dengan terdiri dari Kepala Muhammad Solehan, kemudian kesiswaan Ustadz Solihuddin SPDI, bendara Ustadzah Kudzia SPDI, operator simpatika Ustadzah Salifah Ulfa Hasanah SPDI, operator emis Ustadzah Melia Rohayati SPDI, operator ARD Ustadzah Rizkiah Kamilawati SPD, kepala TU Ustadz Ahmad Naswa SPDI, staf TU Ustadzah Reni Fitrianingsi SPDI, dan UKS Ustadzah Nuria SPDI. Untuk selanjutnya untuk PIP Ustadzah Nurlaili Rohmah SPDI, tabungan Ustadzah Munawaroh SPDI, kewirausahaan Ustadzah Rofinya SPDI, perpustakaan Ustadzah Umi Sanat SPDI, karyawan Ustadzah Tati Mustalifah, dan Saroko Ustadz Masyudi. Untuk selanjutnya profil pendamping murid. Yang pertama wali kelas. Wali kelas bertugas untuk layanan belajar, sosial, karakter, dan konseling. Kemudian untuk Ustadz TPQ, layanan belajar qiraati Al-Quran, dalam hal ini dari surat-surat pendek sampai 30 juz, praktek wudu, praktek sholat, dan doa harian. Untuk Ustadz atau guru tahfidz, yaitu layanan pembinaan tahfidz untuk Hiyaul Haq. Untuk selanjutnya visi dan misi serta tujuan MI Marisula Dengan. Untuk visi MI Marisula Dengan adalah cerdas, unggul, dan terampil serta berakhlak Qur'ani atau disingkat cuantiat. Adapun misi dari MI Marisula Dengan, yang pertama mewujudkan peserta didik yang cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas intelektual. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif.
Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik sebagai bekal melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang kelima, membekali peserta didik untuk memiliki keterampilan hidup atau life skill. 6. Mewujudkan cara didik secara jasmani maupun rohani dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dan 7. Menanamkan kepada peserta didik sikap akhlakul karimah sesuai dengan Al-Quran. Selanjutnya, tujuan dari MI Madrasatun. Yang pertama, tercapainya sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Yang kedua, tercapainya pendidikan yang menghasilkan prestasi dan lulusan berkualitas yang peduli dengan lingkungan hidup. Yang ketiga, mengembangkan kedisiplinan dari seluruh komponen madrasah atau stakeholder untuk membentuk kepribadian yang tangguh dan karakter yang kuat sebagai dasar dalam setiap aktivitas. 4. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar pendidikan umum yang cukup serta mengenal iptek untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 5. Mengembangkan potensi akademik, minat, dan bakat siswa sehingga dapat unggul dalam prestasi. Selanjutnya, nomor 6, meningkatkan keterampilan dan kreativitas siswa melalui pelaksanaan kegiatan intra dan ekstrakurikuler. 7. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran PAIGEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 8. Tercapainya peserta didik yang sehat melalui pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker atau face shield, dan jaga jarak. 9. Mengoptimalkan pembiasaan baca Al-Quran dan hafal bersama serta khatam Al-Quran. 10. Membentuk pribadi muslim yang Qur'ani dengan berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk target madrasah, yang pertama, pada masa pandemi ini terlaksananya pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dengan daring dalam jaringan maupun luring luar jaringan. Daring di sini adalah pembelajaran secara online, sedangkan luring luar jaringan misalkan menggunakan WhatsApp, kemudian medsos yang lain yang bisa dibuka pada setiap saat. Yang kedua, terwujudnya peserta didik yang unggul baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. 3. Tercapainya peserta didik yang sehat baik jasmani maupun rohani. Yang keempat, terwujudnya penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan dan sosial bagi peserta didik. Selanjutnya, tujuan dilaksanakannya Matsama 2020. Matsama masa ta'aruf siswa madrasah MI Madrasatun. Tujuan dari Matsama ini yang pertama, mengenalkan lingkungan, nilai, dan karakter khusus madrasah kepada para peserta didik baru agar selama proses pembelajaran dapat tercipta lingkungan yang aman dan nyaman untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuan. Yang kedua, menumbuhkan kultur jiwa bangga kepada peserta didik baru untuk belajar, mencintai, dan menjaga nama baik alma maternya. Yang ketiga, menanamkan dan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan karakter keindonesiaan kepada peserta didik. Adapun pendidikan karakter siswa madrasah masa pandemi COVID-19 2020 ini, yang pertama, belajar dari rumah secara daring atau dalam jaringan bertujuan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Dalam hal ini pembelajaran bisa menggunakan daring dan juga bisa menggunakan luring atau luar jaringan. Yang kedua, belajar dari rumah, lebih menitik beratkan pada pendidikan kecakapan hidup, misalnya pemahaman mengatasi pandemi COVID-19, penguatan nilai karakter atau akhlak, serta keterampilan beribadah siswa melalui keluarga. Dalam hal ini, dari madrasah memonitor melalui daring maupun luring, sedangkan orang tua atau wali santri yang mengamati secara langsung, bahkan memberikan penguatan dan pemahaman karakter atau akhlak kepada putra-putrinya. Untuk selanjutnya, pada peta sebaran COVID-19 Kabupaten Kebumen terpampang
bahwa ada beberapa daerah yang memang kondisinya zona merah, ada yang kuning, ada yang hijau, dan ada yang putih. Dan untuk Kecamatan Alian, khususnya Mimari Suratunan, masih berada di zona kuning, karena di sampingnya ada desa seliling yang zonanya merah, sehingga untuk MI Suratunan masih kuning. Dan alhamdulillah informasi terbaru hari kemarin, pasien positif yang seliling sudah pulang, sehingga kemungkinan nanti akan berubah menjadi hijau. Dan setelah hijau masih ada waktu 2 bulan dari zona hijau baru boleh melaksanakan pembelajaran secara tatap langsung. Mudah-mudahan kita berdoa segera COVID-19 ini keluar dari Kebumen, keluar dari Indonesia dan umumnya dari dunia kita. Untuk selanjutnya, pelaksanaan pengembangan diri di MI Mari Suratunan. Kalau kurikulum normal itu kita melaksanakan beberapa kegiatan yang cukup banyak ekstranya. Namun ketika masa pandemi ini ada beberapa yang bisa kita laksanakan, ada beberapa yang belum bisa kita laksanakan. Dalam hal ini untuk yang berwarna kuning, pramuka, rebana, drum band, olahraga, dan pencak silat pagar nusa, kemungkinan di masa pandemi ini kita belum bisa melaksanakan. Yang bisa dilaksanakan kemungkinan adalah dari beberapa kegiatan seperti KBM, TPQ metode gratis, ada tahfidz, qiraah atau MTQ, kaligrafi, murotal, sholat duha, jamaah duhur, bacaan Asmaul Husna, dan bahasa Inggris yang terintegrasi dalam KBM. Dalam hal ini dari madrasah akan memberikan penguatan dan bisa melalui daring atau mungkin melalui luring, yaitu penguatan kepada orang tua atau wali santri, pemberitahuan agar mengamati putra-putrinya di rumah untuk bisa melaksanakan pengembangan diri, termasuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ibadah dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, jumlah murid atau siswa atau peserta didik MI Mari Suratunan pada hari ini atau awal KBM Juli 2020, siswanya dari kelas 1 ada 32, kelas 2A 26, kelas 2B 27, kelas 3 35, kelas 4 32, kelas 5 32, kelas 6A 24, kelas 6B 26, sehingga total jumlah siswanya untuk laki-laki 134, perempuan 100, total jumlah siswa 234. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.